pastikan Anda sudah mendukung dan telah subscribe channel ini sebelum mengambil amalan-amalan dahsyat dan ilmu yang ada pada konten ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan terhadap Allah Azza wa Jal, serta salawat beserta salam kita curahkan terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita pagi ini berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi panjenengan semua yang telah mendukung dan subscribe atas channel kecil ini ya. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal bagi panjenengan semua, dan tak lupa saya doakan panjenengan semua para subscriber saya agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat serta kebahagiaan, rizki yang melimpah, sejahtera hidupnya di dunia dan mendapat ampunan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada video yang akan saya terangkan kali ini tentang ketika rumah seseorang atau rumah panjenengan terindikasi oleh makhluk halus ya, jin atau subangsa lainnya. Misalnya rumah panjenengan berada di tempat sepi, bisa saja terindikasi adanya makhluk gaib ya, yang berupa jin yang menyerupai, ataupun jin itu bisa saja berubah-ubah menjadi hantu ya. Nah, adapun ciri-ciri ketika rumah ataupun tempat panjenengan terindikasi daripada makhluk-makhluk gaib seperti tersebut. Yang pertama, panjenengan tiba-tiba sering mencium wangi ya, bau wewangian seperti bunga kantil, bunga cempaka, bunga melati, atau secara tiba-tiba, atau bahkan bau busuk ya. Nah, ketika mencium bau busuk, hati-hati, karena makhluk tersebut bisa dikategorikan beringas. Itu tanda yang pertama. Sedangkan tanda yang kedua, panjenengan merasa seakan ada yang mengawasi ya. Setelah adanya rasa dingin ataupun panas secara tiba-tiba pada panjenengan, setelah itu panjenengan merasa seakan-akan ada yang mengawasi, baik dari sisi kiri, kanan, atau belakang panjenengan ya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, sering terdengar suara aneh ya, namun tak ada narasumbernya ketika panjenengan cari. Misalnya di kamar sebelah panjenengan ataupun di kamar belakang, bahkan di depan pintu panjenengan mungkin ya, terdengar suara aneh, namun ketika panjenengan cari tak ada narasumbernya ya. Mungkin seperti ada bisikan, seperti ada orang menangis di tengah malam ya, dan bunyi ketukan pintu seperti barang jatuh ya, namun tak ada barang yang jatuh ya. Dan suara-suara lainnya mungkin ya. Itu merupakan tanda yang ketiga. Dan yang keempat, tanda yang keempat, sering melihat bayangan aneh saat beraktivitas panjenengan di rumah ya, dari sudut mata baik kiri ataupun kanan. Nah, ketika panjenengan menghadap ke depan, sebelah kiri kanan terlihat kan
sepintas namun tidak jelas ya. Seakan-akan ada bayangan di situ. Namun ketika panjenengan tolehkan wajah panjenengan terhadap titik tersebut, maka sebenarnya tidak ada apa-apa, cuman merasa saja. Nah, itu termasuk tanda-tanda bahwasanya tempat panjenengan itu terindikasi daripada makhluk halus. Dan yang kelima, baik dari peralatan elektronik panjenengan sering mati, atau lampu listrik panjenengan misalnya baru ganti langsung padam kembali, berhenti, sering begitu ya. Itu karena adanya energi ya. Sedangkan yang keenam, pintu rumah terbuka dan menutup sendiri ya, pada sore hari ya. Padahal saat itu di rumah panjenengan tidak ada angin yang memungkinkan dapat membuka pintu daripada pintu rumah panjenengan ya. Dan yang ketujuh, penghuni rumah sering ribut ya, sering emosi demi emosi, sering tinggi naik secara tiba-tiba. Itu merupakan salah satu terindikasi ya daripada salah satu, ataupun bisa saja panjenengan ya sering emosi, atau anak, istri panjenengan, bahkan orang tua panjenengan seringkali emosi tak menentu ya, tak terarah dan tak terkontrol. Itu biasanya bisa saja terindikasi dari hal makhluk halus ya, yang akan mengadu domba ya, untuk menghancurkan umat manusia ya. Biasanya seperti itu, seperti setan itu. Itu merupakan tanda yang ketujuh. Dan yang kedelapan, penghuni rumah sering sakit-sakitan ya. Tidak lama dari sembuh, sakit kembali. Tidak lama dari sembuh, sakit kembali. Sehingga menimbulkan fitnah-fitnah yang bisa saja panjenengan dapat berprasangka buruk terhadap orang lain ya. Itu kalau di desa biasanya bisa berprasangka dengan adanya terkena teluh atau sihir atau guna-guna. Itu biasanya, itu bisa saja pengaruh halus memfitnah seperti itu ada juga. Dan yang kesembilan merupakan tanda yang terakhir, yaitu sering mimpi buruk ya, dan sering bermimpi yang menakutkan. Itu merupakan tanda yang ke-9 daripada ciri-ciri rumah panjenengan terindikasi daripada makhluk halus ya. Ini yang mungkin saya dapat sampaikan tentang ciri-ciri rumah seseorang terindikasi daripada makhluk gaib ya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan panjenengan, wawasan kita semua tentang mistis. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.